Oke, good afternoon teman-teman. Kita lanjutkan pembahasan tentang inverted subject and verb di skill 18 ya. Kemarin kita sudah membahas tiga situasi di mana posisi subjek dan kata kerja yang biasanya subjek dulu baru kata kerja itu ditukar gitu ya. Kita lanjut. Kemarin kita bahas sudah yang question ketika kalimatnya adalah bentuk pertanyaan. Kemudian ketika ada place expression di awal kalimat, kemudian ketika ada negative expression, baik itu di awal ataupun di tengah, seperti nor atau neither, ini situasi yang keempat yaitu dalam kalimat conditionals atau pengandaian atau juga seperti persyaratan gitu ya. Jadi ada sebab akibat di dalam kalimatnya. Ya, tentu saja di situ akan ada dua klausa, yaitu juga biasanya akan dibalik subjek dan kata kerjanya ketika penanda kondisionalnya yaitu if dihilangkan. Jadi yang tadinya ada model seperti had diikuti verb 3 ataupun should atau verb be were gitu ya, dia akan maju ke depan meloncati kata kerjanya, meloncati subjeknya, tapi nanti kata kerja setelahnya ya tetap setelah subjek gitu ya. Sama seperti ketika kita memecah did dengan verb 1 ketika kata kerjanya adalah verb 2 gitu ya. Atau memecah does ketika present tense tetapi orang ketiga tunggal gitu. Nah, ini kita bahas pada kalimat conditional. Di sini ada satu contoh. If he had taken more time, the result would have been better. Kalimat ini sama seperti kalimat-kalimat lain yang memiliki lebih dari satu klausa gitu ya. Kita lihat di sini ada koma di tengah-tengah kalimatnya. Ini menandakan sama seperti kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa lainnya. Berarti sebelum koma adalah anak kalimat, setelah koma adalah induk kalimat. Sehingga gitu ya, di sini terlihat juga ada konektor is yang menghubungkan antara subjek he dan kata kerja had taken dengan subjek the result dan kata kerja would have been. Gitu. Jadi ada dua subjek, dua kata kerja, satu konektor. Nah, ketika konektor ini dihilangkan, if gitu ya di awal kalimat dihilangkan, maka yang tadinya kalimatnya urutannya adalah konektor subjek verb, ketika konektornya hilang, verbnya atau setengah verbnya loncat ke depan, meloncati subjeknya menjadi had he taken more time. Kalimatnya tetap sama maknanya. Kalau gitu dia lebih memberikan banyak waktu, kalimatnya tetap ada kalaunya di situ. Sama ketika dia ada had-nya, ada if-nya. Ketika if-nya dihilangkan, head-nya ke depan, berarti kita harus sudah menandai atau sudah berpikir bahwa kalimat ini adalah conditional yang if-nya dihilangkan ketika had, should, atau were-nya ada di awal kalimat. Ini anak kalimat yang bisa diotak-atik gitu ya. Induk kalimatnya tetap sama, tidak berubah. Karena induk kalimat kan harus tetap subjek dan kata kerja utamanya ada di situ ya. Kita lihat contoh lainnya. I would help you if I were in a position to help. Di sini if-nya tidak ada di awal kalimat, tapi ada di tengah kalimat. Ini juga sama seperti kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa lainnya. Ketika konektornya ada di tengah kalimat, ya di sini if, berarti awal kalimat adalah induk kalimatnya. Setelah konektor adalah anak kalimatnya. Nah, di sini sama rumusnya. If-nya dihilangkan, kemudian kata kerjanya yang di sini adalah were, dia hanya ada satu ya, karena setelah itu diikuti oleh object of preposition atau prepositional phrase, maka dia hilang if-nya, were-nya meloncati subjek I. Jadi kalimatnya I would help you, were I in a position to help.
Ini sama, walaupun if-nya hilang, tetap makna kalimatnya ada if-nya gitu di sini. Jadi kita harus menandai bahwa ketika ada kata kerja yang meloncati subjeknya, berarti kalimat tersebut gitu ya merupakan kalimat conditional yang if-nya sudah dihilangkan dan subjeknya kata kerjanya meloncati subjeknya. Kita lihat kalimat berikutnya. Ini, if you should arrive before 6, just give me a call. Ini maksudnya adalah bukan kalau kamu harus datang, tapi kalau kamu datang, gitu ya. Jadi menunjukkan kemungkinan, mungkin datang lebih awal, mungkin juga tidak. Ini if-nya dari awal kalimat, sama seperti contoh yang pertama, kata kerja should harus ditarik ke depan melewati subjeknya you. Kalimatnya menjadi, should you arrive before 6, just give me a call. Maknanya sama. Kalau kamu tiba sebelum jam 6, telepon saya. Ya. Jadi mau if-nya ada di tengah atau di awal kalimat, ketika if-nya dihilangkan, subjek dari anak kalimatnya terletak setelah kata kerja anak kalimatnya. Jadi kata kerja anak kalimat meloncati subjek anak kalimatnya. Kita lihat yang contoh dalam kotak ya. The report would have been accepted blah 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 in checking its accuracy. The report would have been accepted blah 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 in checking its accuracy. Nah, ketika kita baca kalimat ini, karena ini ada di bab tentang inverted subject dan verb dalam conditional gitu ya, kita sudah langsung berpikir bahwa oh ini ada if-nya. Tapi kan nanti dalam dalam tes tidak seperti itu ya. Kita tidak punya clue soal ini itu tentang apa. Nah, kita harus mengidentifikasi. Kalau kita identifikasi soal ini, di sini akan terlihat bahwa gitu ya, the report would have been accepted, ada subjek the report, ada kata kerja would have been. Kemudian ada it's in checking its accuracy. Dalam opsi gitu ya, di situ ada satu if merupakan konektor, kemudian ada kata kerja had taken. Kemudian ada more care yang merupakan noun phrase, bisa jadi subjek, bisa jadi objek gitu ya. Berarti kalimat ini itu terdiri dari dua kausa. Sehingga harus ada konektornya, ada subjeknya, ada verbnya. Kalaupun tidak ada, konektor dan verbnya bisa berfungsi ganda. Gitu ya. Atau mungkin sudah disederhanakan. Tinggal tersisa kata kerjanya saja. Nah, kita lihat kalau yang opsi A, if more care in checking its accuracy, ini belum ada kata kerja. Hanya ada konektor if, ada subjek more care, belum ada kata kerja. Kalau yang B, more care had been taken. More care-nya adalah subjek, had been taken adalah kata kerja. Tapi belum ada konektor. Kalau yang C, kita lihat. Had taken more care, ini ada kata kerja dulu, had taken, more care-nya menjadi objek. Kenapa tidak bisa jadi subjek? Karena setelah kata kerja taken. Dia bisa tetap jadi subjek, more care tetap bisa jadi subjek kalau taken-nya tetap berada setelah care. Seperti opsi yang D. Had more care been taken. Artinya ada been taken di sini kalimatnya pasif gitu ya. Tapi yang ditaruh di awal subjek more care itu hanya head-nya saja. Sehingga kalimat ini ketika opsi D ditaruh di situ, kalimatnya merupakan kalimat kondisional yang if-nya sudah dihilangkan, maka head-nya yang harusnya muncul setelah subjek ditarik ke depan subjeknya. Jadi kita pilih opsi D. Nanti rumusnya seperti ini. Gitu. Kalau if-nya ada di depan, maka nanti kalimatnya diawali oleh verb, kemudian subjek, kemudian bisa apapun ya. Kalau di sini here berarti place expression, kemudian ada koma, diikuti induk kalimatnya. Tapi kalau bentuk lengkapnya, if, subject, verb,
koma, subjek, verb. Gitu. Jadi tidak diloncat kalau tidak ditukar posisinya kalau tetap ada if-nya. Kita lanjut ke ini ada latihan sepertinya. Ups. Ya, ini ada latihan. Coba kita kerjakan di sini nomor 1. Bunyinya, were our neighbor a bit more friendly, it would be easier to get to know them. Ini were-nya ada di depan subjek, were yang merupakan kata kerja, ada di depan subjek our neighbors. Berarti kalimat ini sudah dihilangkan if-nya. Kalimat ini merupakan conditional. Dan ini sudah betul. Karena kita lihat lagi, ada koma, berarti setelah koma adalah induk kalimat dengan subjek it, dengan kata kerja would be. Berarti ini sudah betul ya. Induk kalimatnya sudah oke, anak kalimatnya juga dihilangkan if-nya, tetap oke. Jadi tidak ada masalah. Kita lanjut nomor 2. There are plenty of blankets in the closet if should you get cold during the night. Di sini tidak ada koma dalam kalimatnya, berarti ini awal kalimatnya adalah induk kalimat dengan subjek there, kemudian ada kata kerja are, walaupun there-nya adalah subjek palsu ya. Kata kerjanya, subjeknya sebenarnya adalah plenty of blankets. Kemudian ada konektor if yang diikuti kata kerja should, kemudian baru subjek you. Nah, di sini salah karena kalau kata kerjanya ada di depan subjeknya, maka harusnya if-nya tidak muncul. Ya, sudah hilang. Jadi ini masih salah. If-nya harus hilang. Nomor 3. Has he enough vacation days left this year? He will take 2 full weeks off in December. Nomor 3 ini ada koma gitu ya, berarti induk kalimatnya ada setelah, ada sebelum, di awal kalimat gitu ya, sebelum komanya. Has he enough vacation days left this year? Nah ini has. Kemudian di kata kerja anak kalimatnya, kata kerja induk kalimatnya ada will take. Berarti ini adalah conditional yang bentuk pertama gitu ya. Pakai present tense. Berarti di sini harusnya ada if he has enough vacation. Tapi if-nya dihilangkan, maka has-nya pindah ke depan. Nah, ini has-nya tidak perlu dipisahkan dulu antara does dengan have. Karena ini bukan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya kan dipisah dulu ya. Nah, kalau ini tidak perlu. Jadi langsung saja. Has he enough vacation? If he has enough vacation. Kalimat lengkapnya. Tapi karena if-nya hilang, berarti kata kerja has harus ditarik ke sebelum subjek he. Berarti ini sudah betul ya, nomor 3. Nomor 4. Had we been informed of the decision, we might have had something to say about it. Kalimat ini ada komanya. Berarti awal kalimat adalah anak kalimat. Anak kalimatnya diawali had. Berarti if-nya sudah dihilangkan. Kalimat lengkapnya harusnya berbunyi, if we had been informed of the decision. Berarti nomor 4 ini harusnya jawabannya adalah, ini kalimatnya sudah betul gitu ya. Nomor 5, I would like to know, could you help me pack these boxes? Kalimatnya tidak ada koma, berarti awal kalimat adalah induk kalimat dengan subjek I dan kata kerja would like. Kemudian diikuti oleh kata kerja could dan subjek you. Berarti ini if-nya sudah hilang. Memang tidak ada if kan di sini. Berarti ini sudah omitted if-nya, berarti subjek dan verb-nya harus inverted. Nah ini sudah betul juga. Kalimat lengkapnya berbunyi,
I would like to know if you could help me pack these boxes. Kemudian nomor 6, he would have been in big trouble had not he remembered the assignment at last minute. Ini kalimatnya tidak ada koma, berarti awal kalimat adalah induk kalimat dengan subjek he dan kata kerja would have been. Kemudian tidak ada koma ya di situ, langsung diawali oleh had not he. Had not he remembered the assignment. Oke, di sini if-nya kan sudah tidak ada ya, maksudnya tidak ada konektor, apapun itu konektornya, itu tidak ada konektor. Tapi karena ini yang konektor yang bisa dihilangkan, kemudian di inverted subject dan kata kerjanya adalah untuk konektor adverb ya. Kalau konektor adjektif kan memang dia bisa hilang, tapi konektor adverb kan tidak bisa. Nah, ketika kalimat ini ada dua klausa butuh konektor, kemudian dia konektornya hilang, itu hanya bisa konektor-konektor conditional yang menunjukkan conditional. Nah, conditional di sini berarti had not he remembered. Asli artinya kalimat lengkapnya adalah if he had not remembered. Nah, di sini yang ditarik ke depan adalah had not. Kemudian ada subject he, ada kata kerja remembered lagi. Kalau menurut saya kalimat ini saya kurang yakin apakah not-nya ikut ke depan juga atau tidak. Let me check a bit. Let me check. Kalau menurut saya tidak. Sepertinya ya. Harusnya had he not remembered ketika inverted. Oh, ini sudah betul katanya. Jadi not-nya bisa ke depan di situ. Ikut dengan had-nya. Jadi head-nya, not-nya ikut dengan kata kerja had menjadi di depan subjek he. Berarti ini sudah correct. Nomor 7. If your friends come to visit, we will stay in a hotel or at your house. Will they stay in a hotel or at your house? Di sini ada koma. Berarti awal kalimat adalah anak kalimat. Setelah koma adalah induk kalimat. Di sini induk kalimatnya will they stay. Ini sudah betul dibalik karena kalimatnya adalah kalimat tanya. Maka modelsnya ditaruh yang merupakan juga helping verbs atau auxiliary verbs ditaruh di depan kata kerja they. Kemudian kata if di sini merupakan konektor yang anak kalimatnya itu memiliki subject your friends dengan kata kerja come. Dia adalah complete form. Jadi ini complete form, if-nya tetap ada, maka urutannya adalah konektor, subject, dan verb. Kalau yang setelah koma, ini dibalik karena dia adalah kalimat tanya. Jadi subjek dan verb-nya itu dibalik bukan karena dia conditional yang if-nya dihilangkan. If-nya tetap ada, maka dia tidak ke depan kata come-nya. Kemudian ini juga conditional yang present tense ya. Nomor 8 nanti ada 3. Ada 3 bentuk conditional, tapi itu tidak perlu dipahami maknanya, perlu kita hanya tahu polanya saja. He might be a little more successful today were he a little more willing to do some hard work. Tidak ada koma, berarti awal kalimatnya adalah induk kalimat dengan subjek he, kata kerja might be. Kemudian ada kata kerja were dengan subjek he. Di sini sudah tidak ada konektor. Berarti konektor ini adalah if yang dihilangkan. Kalau dihilangkan, kata kerjanya muncul sebelum subjeknya.
Walaupun subjeknya he, dalam conditional sentences selalu pakai were. Jadi apapun pronounnya untuk kata kerja bentuk kedua dan ketiga yang menggunakan past tense gitu uh, untuk bagian atau anak kalimat conditionnya, dia akan pakai were semua, tidak ada yang pakai I. Tidak ada yang pakai was. Bahkan seperti I juga pakainya were. Jadi I were. Ada lagunya Beyonce, If I Were a Boy. Nah itu if I were, enggak if I was a boy. Pakainya tetap were. Apapun pronounnya, apapun subjeknya. Untuk if conditional bentuk kedua dan ketiga pakainya were. Ini if-nya sudah tidak ada, berarti kalimat ini juga sudah betul. Nomor 9. Should you ever visit this town again, I would be delighted to show you around. Ada koma di sini berarti awal kalimat adalah anak kalimat, setelah koma adalah induk kalimat. Di sini induk kalimatnya sudah oke, ada subjek I dengan kata kerja would be. Kemudian di awal kalimat langsung diawali kata should, tidak ada konektor. Berarti ini adalah adverb clause dengan fungsi conditional. Yang mana if-nya sudah dihilangkan. Sehingga tinggal kata should saja. Kata should di sini sudah benar sebagai kata kerja muncul sebelum subjek you. Berarti kalimat ini sudah benar. Nomor 10. Do you think that she would give the speech were she asked to do so? Nah, ini kalimatnya adalah kalimat tanya. Lihat di akhir kalimatnya gitu ya, punctuation atau tanda bacanya adalah tanda tanya. Di awal kalimat ada kata do you think. Nah, sebenarnya ini merupakan kalimat tanyanya. Ke belakangnya tidak perlu ada kalimat tanya. Kalimat tanya kan memang ditukar ya. Kata kerja dulu, di sini pakai do, kemudian ada kata subjeknya adalah you. Tapi setelah itu harusnya tidak perlu ada lagi yang ditukar. Kecuali di sini ada kata were yang merupakan kata kerja mengawali subjek she. Berarti kalimat dan kata kerja ini adalah dari if conditional yang dihilangkan if-nya, tersisa kata kerja were di depan subjek she. Ini merupakan anak kalimat yang menunjukkan conditional dan ini dibalik gitu ya, sudah betul. Jadi bukan ini dibalik kemudian jadi tanda tanya, tapi tanda tanyanya itu muncul karena adanya kata ini. Gitu. Kita lanjut ke skill berikutnya. Di sini ada situasi yang baru lagi gitu ya. Membalikan posisi subjek dan kata kerja ketika kalimatnya berupa comparison atau perbandingan. Perbandingan di sini bukan hanya antara dua hal, tapi juga bisa dua kondisi di masa sekarang dengan masa lampau, misalkan. Gitu ya. Jadi tidak selalu antara dua hal. Nah, kalau situasi-situasi yang sebelumnya itu seperti wajib gitu ya, posisinya ditukar ketika ada kata yang dihilangkan, maka subjeknya pindah ke depan, di depannya gitu. Atau dalam situasi yang memang mengharuskan. Tapi yang comparison ini lebih optional gitu ya, tergantung kita mau ditukar atau tidak. Tidak ditukar pun sebenarnya posisinya tetap benar, tapi akan lebih terkesan natural dan juga formal kalimatnya gitu ketika subjek dan kata kerja dalam comparison atau perbandingan itu ditukar posisinya. Contohnya, my sisters spend more hours in the office than John. Ini membandingkan antara my sister dan John. Seperti ini saja sudah betul. Mau diperlengkap dengan kata does setelah subjek John, jadi ada kata kerja does di situ, bisa juga karena yang sebelum, jadi perbandingan itu yang sebelum kata then gitu ya,
dengan setelah kata then-nya harus juga setara. Di sini kan ada subjek John dan juga subjek my sister. Maka ketika dia mau ditambahkan kata kerja juga tetap betul. Karena kan di awal kalimat subjeknya adalah my sister, kata kerjanya spends. Untuk anak kalimatnya subjek John dengan kata kerja does. Tetap sama gitu urutannya. Tetapi lebih natural lagi kalau ketika kata kerja dari anak kalimatnya juga muncul, dia ditaruh di depan di depan subjeknya. Kenapa? Karena kata kerjanya juga kan adalah kata kerja seperti referen yang mengacu atau diacu. Mengacunya kemana? Ke kata spends. Berarti das di sini sebenarnya merupakan kata ganti untuk kata kerja spends. Nah, ketika dia ada seperti itu gitu ya, karena kan ini bukan kata kerja utuhnya sebenarnya. Jadi dia ditarik ke depan. Tapi kata spend-nya tidak perlu ada setelah subjeknya lagi. Cukup seperti ini saja. Nah, ini adalah optional sebenarnya. Yang kalimat pertama saja dipakai boleh, kalimat kedua boleh, kalimat ketiga boleh. Yang penting dia setara dan juga tidak membuat tetap ada misalkan subject verb agreement. Contohnya di sini does John karena Johnnya seseorang satu. Kalau banyak misalkan John and Kelly, berarti ininya then do John and Kelly. Gitu. Akan ada dua berubah ini. Tetap subject verb agreement-nya tetap perlu diperhatikan. Tuh, kita lihat contoh. Di sini contohnya berbunyi, the result of the current experiment appear to be more consistent than bla 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 the result of any previous test. Di sini ada kata kerja the result ya. Kemudian ada kata kerja lagi subject. Ada kata kerjanya appear of the current experiment, jangan kita hiraukan karena dia adalah object of preposition karena noun phrase ini diawali oleh preposition ini. Sehingga subjeknya adalah ini, kata kerjanya ini. Kemudian ada kata then. Berarti kalimat ini adalah perbandingan. Ketika perbandingan, subjek dan kata kerja, anak kalimatnya bisa ditukar. Kemudian kita lihat di sini, kalau them adalah objek. Tidak bisa jadi subjek. Were hanya verb be saja. Kalau yang C, they were bisa gitu ya. They-nya adalah subjek, were-nya kata kerja. Kemudian yang nomor D adalah kata kerja dan they. Jadi dibalik gitu. Nah, ketika dia dibalik, harusnya tidak perlu ada subjek gitu ya. Karena subjeknya adalah yang ini, the result. Karena yang dibandingkan adalah itu gitu ya. The result of any current experiment dengan the result of any previous test. Jadi nggak perlu lagi ada subjek seperti they di sini. Tapi kalau yang A, walaupun dia objek gitu ya, tetap belum ada kata kerjanya. Jadi yang tepat adalah yang B. Karena hanya butuh kata kerja. Subjeknya sudah ada ini. Gitu. Jadi kita pilihnya yang B. Seperti ini polanya gitu ya. Jadi ada subjek, kemudian verb, kemudian ada comparison. Comparisonnya itu ditandai dengan then. Biasanya di depan then-nya adalah kata sifat ya. Kemudian baru subjek dan verb. Ketika tidak ada yang dihilangkan pun gitu ya, subjeknya bisa muncul ke depan. Tapi harus diperhatikan ketika subjek muncul di depan pun gitu ya, jangan sampai membuat kalimatnya jadi salah. Seperti yang opsi B dan D tadi, C dan D gitu ya, dia jadi double subject. Gitu. Jadi hanya butuh kata kerjanya saja karena verbnya muncul setelah kata kerja tersebut. Kita coba kerjakan latihan ini. Exercise 19. Di sini nomor 1, this candidate
has received more votes than has any other candidate in the previous year. This year candidate subject has received kata kerja more votes than, ada kata than-nya, berarti ini adalah perbandingannya. Yang dibandingkan adalah pendapatan suaranya. Kemudian ada kata kerja has dan subjek any other candidate. Berarti ini adalah subjek dan kata kerja yang ditukar. Kalimatnya sudah betul. Kita lihat nomor 2. Obviously, we were much more impressed with the performance than did the other members of the audience. Di sini kalimatnya adalah perbandingan dengan kata than, subjek we diikuti kata kerja were. Tapi dalam contoh di sini gitu ya, kata kerja setelahnya itu diikuti oleh did. Tidak bisa. Harusnya verb be dengan verb be lagi. Kalau tadi kan kata kerja has dengan kata kerja has lagi. Maka di sini harusnya were juga ya. Were the other members of the audience. Then were the other members of the audience. Nomor 3. The film that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. Kalimat ini ada kata kerja the film, kemudian subjeknya adalah was di sini. Kemudian ada kata then, di situ langsung any other film. Ini betul, gitu ya, sudah bisa. Atau bisa juga nanti then were any of the other film. Bisa, dua-duanya. Ini sudah betul seperti ini, tapi kalau mau ditambahkan were di depan any juga belum, juga bisa gitu. Karena kan filmnya banyak gitu ya. Makanya pakainya were. Karena subjeknya di sini adalah was. Kalau yang saw itu menjadi subjek untuk menjadi kata kerja untuk subjek we yang merupakan anak kalimat dalam kalimat ini. Kemudian nomor 4. The vegetables at the market this morning were far fresher than were those at the market yesterday. Ini sudah betul ya. Ada kata kerja, subject the vegetables, ada kata kerja were, kemudian ada perbandingan far fresher than, kemudian ada kata kerja were dengan subject those. Ini sudah betul ya, inverted. Nomor 5, I am afraid that is the condition of this tire as bad as the condition of the others. I am afraid ini adalah subjek I dengan kata kerja am. Kemudian ada konektor. Kemudian ada ini perbandingan ya as bad as. Jadi comparison itu tidak hanya pakai then tapi juga bisa pakai as bla 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 as. As soon as misalkan as soon as possible. Itu S bla 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 S-nya merupakan perbandingan yang setara. Jadi perbandingan itu bukan hanya mana yang lebih, mana yang kurang gitu, tapi yang setara pun bisa dibandingkan. Nah, ini kalimatnya sudah betul ya. Jadi tidak ada kata kerja di situ. Seperti kalimat contoh nomor 1 tadi pas ketika pembahasan. Atau kalau mau diberi kata kerja biar inverted, berarti setelah kata at bad as, kita bisa mengikutinya kalimat ini dengan, oh ini kalimatnya masih salah ya, kurang. I am afraid that the condition of this tired, kurang kata kerja er di sini. Are as bad as. Jadi ini kalimatnya masih kurang are, tapi masih salah makanya. Tapi kalau ininya as bad as the conditionnya ini sudah betul. Kita lanjut ke nomor 5. We firmly believe that our team could achieve a much faster time than any of the others. Kalimat ini perbandingan ada than-nya. Kemudian subjek we
Dengan kata kerja believed sudah betul ya. Ini oke, tidak ada masalah. Kemudian juga setelah then ini langsung seperti ini juga boleh. Jadi tidak ada masalah. Kalaupun mau ditambahkan then, setelah kata then bisa ditambahkan could karena di sini kata kerja untuk yang dibandingkannya adalah could. Maka di sini then could any of the others itu juga bisa. Nomor 7, this apple pie is not as good as the last one that you made. Di sini ada kata subjeknya di apple pie, ada kata kerja is, kemudian ada as good as perbandingannya dibandingkan dengan the last one. Ini sudah betul ya. Jadi that you made itu menjelaskan kata the last one ini. Ini juga sudah betul karena ada kata kerja is sudah ada gitu. Jadi biasanya kalau as good as tidak perlu lagi ada kata kerja sih biasanya. Berbeda seperti yang pakainya then. Biasanya bisa ada lagi kata kerjanya. Jadi kalau pakai as bla 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 as, biasanya langsung kata benda atau noun phrase sebagai objek ya biasa. Karena nggak ada kata kerjanya. Nomor 8. On the fishing trip, Bobby caught twice as many fish as anyone else did. Nah, ini pembandingnya adalah as many fish as, kemudian ada anyone else did. Ini bisa seperti ini, atau bisa juga did-nya ditaruh sebelum kata anyone. Menjadi as many as did anyone else. Itu juga bisa. Tapi kalimat ini sudah betul karena subject body diikuti kata kerja caught. Kemudian nomor 9, the final speaker gave us more detail than had any of the previous speakers. Di sini ada kata kerja subject the final speaker, kemudian ada kata kerja gave, kemudian ada perbandingan then, kemudian ada kata had. Di sini had berarti kan harusnya untuk verb 3 ya, tapi di sini gave kan verb 2. Harusnya di sini did, bukan had. Jadi kalau secara urutan sudah betul gitu ya. Ini ada inverted, kata kerja had berada di depan subject any of the previous speakers, tetapi bentuk kata kerjanya ini yang masih keliru. Harusnya di sini did. Kemudian nomor 10, do you know why does he need to sleep so many more hours than do the others? Nah, kalimatnya kalimat tanya gitu ya. Akhirnya di kalimatnya diakhiri dengan tanda tanya, tapi kata tanda tanya ini sebenarnya sudah terwakili oleh kata do you know. Kemudian setelahnya sebenarnya tidak perlu lagi ada inverted untuk tanda tanya, untuk kata tanya atau kalimat tanya lagi. Seperti, do you know why does he need to sleep so many hours more than do the others? Nah ini kalimat why does he need-nya sebenarnya tidak perlu. Karena ini bukan kalimat tanya lagi. Kalimat tanyanya sudah diwakili do you know. Maka harusnya di sini itu kalimatnya why he needs to sleep so many more hours than do the others. Do-nya sudah betul karena the others-nya lebih dari satu, maka nggak pakai does tapi pakai do. Tapi di sini why does he needs-nya tidak perlu ditulis dalam struktur kalimat tanya lagi karena kalimat tanyanya sudah diwakili ini. Jadi bisa juga terjadi double gitu ya kalimat tanya dalam satu kalimat ketika tidak ada konektor. Kalau ada konektor boleh. Do you know and why does itu boleh, tapi di sini kan tidak ada, maka harusnya di sini tidak perlu why does he need, tapi cukup why he needs. Gitu. Untuk exercise berikutnya kita lanjutkan melalui link yang berbeda. Terima kasih. Halo Mbak Lucy. Thank you, Steph.